Ketika kita merasa sudah benar-benar tidak mampu, disitulah Allah memberikan jalan. Kan seringnya kan begitu. Orang punya keluarga di rumah sakit, dokter angkat tangan, biaya sudah habis keluarganya, semua sudah habis. Maka disitulah fungsi kita merasa jadi seorang hamba itu di situ. Ya Allah, saya sudah tidak punya daya apa, tidak punya kekuatan apapun. Maka disitulah Allah turunkan kesembuhan. Kadang-kadang kita ini menjadi sombong itu karena begitu. Karena kita punya uang, karena kita punya kekuasaan, bisa mengobati orang sakit ke rumah sakit. Tidak perlulah kita berdoa, masih sombong. Padahal kita ini diperintahkan oleh Allah itu usaha saja dulu, hasilnya serahkan kepada Allah. Tapi hati kita ini masih punya keyakinan, karena saya punya uang, anak saya sakit pun bisa saya bawa ke dokter dan bisa sembuh. Itu keyakinan begitu yang menjadi penyakit, yang bisa menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal di sini yang dimaksudkan itu bukan berarti pasrah sepenuhnya, bukan berarti pasrah. Maksudnya bukan berarti kita tidak berusaha, tetap berusaha, tapi hasilnya dipasrahkan kepada Allah. Saya mau tanya begini ya, ini sering saya sampaikan. Kalau ada orang, saya kan dulunya kan di kebun, waktu di pesantren kan di kebun tebu sama kebun cabai. Saya disuruh sama teman-teman tuh tugasnya di kebun, nyangkul, kasih pupuk dan lain sebagainya. Itu Pak Kiainya itu sering ikut ke kebun, dan Pak Kiainya itu mengerti betul masalah pertanian. Kalau musim begini pupuknya begini, cara siramnya begini. Mengerti betul, dan juga pengalamannya sudah lama. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ada orang ahli pertanian, profesor, doktor, punya pengalaman bertani puluhan tahun, kemudian dia menanam sawit, ini musimnya begini, berarti tanam harus begini, pupuknya ini, rumputnya harus dipotong berapa bulan, berapa minggu satu kali, dan lain sebagainya. Semuanya teori, pengalaman sudah. Itu masih ada kemungkinan gagal panen nggak, Pak? Masih. Ya kita menciptakan panen aja nggak bisa. Kita hanya ditugaskan oleh Allah untuk berusaha saja, bukan menentukan hasil. Seberapa banyak ilmu yang kita miliki, seberapa lama kita punya pengalaman, semuanya hanya menjadi fasilitas dalam usaha, bukan menjadi penentu ini akan berhasil atau tidak. Buktinya banyak di Jawa yang tanam padi sudah puluhan tahun, pakai pupuk terbaik, gagal panen juga banyak. Itu kalau orang berpikir Allah itu memberikan teguran itu begitu. Kamu itu menciptakan panen, katanya kamu sudah pandai dalam ilmu pertanian, atau punya pengalaman banyak, kamu ciptakan panen aja tidak bisa. Berarti kamu itu harus mengakui la haula wala quwwata illa billah. Kekuatan itu kamu tidak punya, semuanya murni dari Allah. Paham nggak Bapak? Terus ada lagi salah satu hadis, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkalihi la razaqakum." Kalau saja kamu itu bertawakal, pasrah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal, jadi bukan pura-pura, tapi betul-betul pasrah kepada Allah. Kalau kamu betul-betul pasrah kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kamu. Seperti halnya burung-burung itu. Mereka kan pagi-pagi bangun, berangkat cari makan, perutnya kosong. Sore pulang, perutnya sudah kenyang. Dia tidak mikir saya hari ini usaha apa, strategi apa yang harus diterapkan, enggak. Jalan aja dulu usaha. Yang dipikirkannya itu saya ditugaskan oleh Allah untuk mencari makan, bukan ditugaskan untuk di sini saya harus dapat makan. Burung itu ditugaskannya begitu dan patuh. Tapi kalau manusia, hari ini berangkat ke pasar harus dapat sekian, kalau tidak dapat sekian saya kecewa. Itu yang menjadi penyakit kebanyakan manusia. Saya mau contohkan begini aja. Kalau di daerah Jawa Barat, di Sunda, itu dulu waktu masih saya kecil,
Mungkin sampai sekarang juga masih ada. Ada orang keliling itu jualan apa namanya? Yang buat tumbuk-tumbuk bumbu itu. Namanya apa? Hah? Ulekan. Kalau di Sunda itu cowet. Kalau bahasa Indonesia-nya sobek. Orang yang jualan itu paling di depan 2, di belakang 2. Karena kalau terlalu banyak capek berat keliling bawa-bawanya. Paling di depan 2, di belakang 2. Dan itu juga belum tentu laku sebenarnya. Keliling itu belum tentu laku karena tidak setiap hari orang itu alat tumbuk itu. Tapi nyatanya anaknya hidup bisa makan. Nyatanya anaknya bisa sekolah. Istrinya tidak kelaparan. Itu dari mana? Kalau dipikir secara logika, kita itu tidak masuk akal orang penjual buku tiap hari bawa di depan 2, di belakang 2 itu pun belum tentu laku, tapi anaknya bisa hidup makan itu bagaimana? Maka disitulah kita bisa berpikir bahwasanya Allah itu yang memberikan rezeki. Kamu tidak usah khawatir. Kalau misalkan kamu tidak tahu di mana alamat rezekimu, maka rezekimu tahu di mana alamat kamu. Kita hanya ditugaskan untuk berusaha saja. Jangan mematok hari ini saya harus berhasil sekian dan lain sebagainya. Karena usaha itu sudah bagian dari kita. Tapi kalau hasil itu sudah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menentukan saya hari ini harus dapat sekian. Itu namanya kita kalau ibarat tugasnya Bapak Presiden malah dilaksanakan oleh kita. Jadinya kan ngawur, nggak jelas. Tugas Pak Presiden misalkan memperbaiki apa, atau tugasnya tukang listrik dilaksanakan oleh orang biasa macam kita, maka kita bisa tersentuh. Jangan mengoyak atau menyentuh yang bukan ranah kita. Hasil itu bagian daripada ranah Allah, sedangkan usaha adalah ranah kita. Maka sentuh saja usaha. Manusia itu makomnya ada 2, Bapak. Makom tahu enggak makom? Makom itu derajat. Derajatnya manusia, tingkatan manusia itu ada makom tajrid, ada di bawahnya ada makom kasbi. Kalau makom kasbi ini makom usaha. Kita derajatnya itu masih derajat usaha. Kalau makom tajrid itu dia tidak usaha, rezeki datang sendiri, namanya makom tajrid. Buktinya kita masih makom usaha, masih tingkatan usaha, kita harus berusaha. Itu buktinya apa? Buktinya coba kita kalau hanya diam aja di rumah, nggak ke pasar, nggak kemana-mana, kira-kira uang datang nggak datang, berarti kita masih makom usaha. Kalau kita mau dapat uang, maka kita harus jualan di pasar. Beda dengan makom tajrid, dia cari kemana-mana, kesana kemari mau jualan ini, jualan itu, tapi tidak dapat. Terus dia putus asa, diam di rumah, diam aja, tiba-tiba datang. Tolong dong betulkan ini punya saya. Oh ya, kebetulan saya bisa. Tiba-tiba aja dapat rezeki lewat orang yang meminta bantuan kepada kita. Itu namanya makom tajrid. Kita cari kemana-mana tidak dapat, kita diam di rumah aja, tiba-tiba dapat. Kita ini makomnya di mana? Cara membuktikannya ya begitu. Kita diam aja di rumah, kira-kira dapat uang. Kalau tidak dapat berarti kita makom kasbi. Kalau tiba-tiba dapat berarti kita makom tajrid. Makom yang diam aja tapi bisa. Ini dulu saya sampaikan sama seorang teman saya itu orang Jakarta, itu ditawari perempuannya ini alumni Yaman, pandai, katanya juga hafidhoh Al-Quran. Tapi si laki-lakinya ini, teman saya ini ragu. Saya bilang, kamu ini, saya aja cari kemana-mana belum dapat, kamu yang diam aja tiba-tiba dapat, malah ditolak, malah ragu. Gimana? Itu namanya mungkin dia sudah makom tajrid, dia diam aja, jodohnya datang. Kalau saya mungkin harus usaha ke sana. Cuma orang berbeda-beda ya. Walaisa al-muradu bitawakkul tarkul kasbi bil kuliah. Tawakal atau pasrah kepada Allah itu bukan berarti kita meninggalkan usaha secara keseluruhan. Karena usaha itu bagian daripada perintah Allah. Sedangkan hasil seperti yang saya jelaskan tadi adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala.